Pada akhir tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, muncul sebuah wabah penyakit yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Wabah penyakit tersebut disebabkan oleh virus corona yang kemudian dikenal dengan COVID-19. Virus ini menyebar dengan cepat ke sebagian besar negara di dunia. Kemudian, dengan melihat cepat serta tingginya angka penularan, WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemik. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar pun tak luput dari hantaman virus COVID-19. Pada Maret tahun 2020, merupakan waktu di mana kasus positif COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia. Semenjak saat itu, jumlah kasus positif terus bertambah di berbagai daerah. Rere, skrip ini milik aku. Kamu kaum buruh. Karl Marx menciptakan ideologi bernama Marxisme yang membagi sistem sosial menjadi kaum borjuis yang memiliki modal dan kaum proletar, yaitu kaum pekerja. Marx mengkritik bahwa sistem kapitalisme memastikan bahwa yang kaya tetap kaya dan miskin tetap miskin sehingga mendorong ketidaksetaraan. Marxisme menganggap bahwa ada kesenjangan besar antara kaum borjuis dan kaum proletar. Kesenjangan ini semakin diperparah ketika pandemi COVID-19 merebak di seluruh dunia. Kehadiran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 mengakibatkan kelumpuhan ekonomi secara massal di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi menjadi terhenti akibat kebijakan lockdown guna mencegah penyebaran virus. Hal ini berdampak pada kemerosotan pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi berlangsung. Karena banyak perusahaan merugi dan mengalami kebangkrutan, sehingga para pekerja dan buruh banyak mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Efektivitas ekonomi pun tersendat karena laju aktivitas ekonomi menurun, sebab banyak negara di dunia menutup border mereka sehingga distribusi perekonomian terhambat. Pandemi COVID-19 memperburuk kesenjangan sosial antara kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum proletar semakin dibuat tak berdaya karena sudah tidak memiliki mata pencaharian dan pendapatan untuk mencukupi hidupnya. Di lain sisi, para pengusaha atau kaum borjuis mempertahankan modal yang mereka miliki dengan memutus hubungan kerja para pekerja agar perusahaan tetap berjalan dan tidak merugi akibat pandemi COVID-19. Hah? Siapa kata? Mana hak aku? Bantuan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah tidak sampai ke tangan buruh. Walaupun buruh telah memberikan kontribusi kepada roda ekonomi perkotaan pada masa pandemi. Ketiadaan data penerima bansos yang seharusnya didata oleh pemerintah menunjukkan sisi buruk dari sistem jaminan sosial pemerintah. Para buruh berharap kepada bantuan tersebut untuk membantu bertahan hidup di masa pandemi. Mengingat buruh yang harus tetap bekerja dengan resiko untuk terpapar oleh COVID-19 karena beberapa perusahaan tetap mewajibkan buruh untuk melakukan pekerjaan di masa pandemi. Sehingga menunjukkan salah satu fakta dari Marxisme di mana kaum proletar atau buruh dieksploitasi di masa pandemi, serta bansos yang seharusnya diterima disalahgunakan oleh kaum borjuis atau pada contoh ini merupakan perusahaan dan pemerintah. Revan, maksud kamu apa? Ada apa ya Mas Arif? Permisi. Pada masa pandemi COVID-19 kemarin, kita juga dikejutkan dengan terjadinya secara tiba-tiba susahnya mencari ketersediaan minyak goreng di pasar maupun pada pertokoan dan swalayan. Selain itu juga, karena keterbatasan minyak goreng yang ada mengakibatkan meningkatnya harga pasar untuk minyak goreng di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena adanya mafia dalam peristiwa sulitnya minyak goreng tersebut. Hal tersebut tentu sangat berdampak buruk untuk masyarakat karena ketersediaan minyak goreng itu sendiri sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ada yang mempergunakan sebagai kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan sebagai mata pencaharian untuk mencari nafkah demi keluarga mereka. Melihat kejadian atau wabah pandemi tersebut yang terjadi belakangan juga menyebabkan masyarakat juga sedikit tertekan karena juga ada yang sampai kehilangan pekerjaannya dan mengakibatkan kesulitan untuk mencari sumber makanan untuk kelanjutan hidup mereka. Dan juga beberapa masyarakat yang harus tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Di sini dapat disimpulkan kejadian ini masuk pada teori Marxisme, di mana para kaum proletar atau masyarakat menengah ke bawah dieksploitasi pada saat pandemi COVID-19 dan juga ketersediaan minyak goreng yang ada disalahgunakan dan tidak diserahkan sebagaimana harusnya oleh kaum borjuis.
Sekian infografis dari kami. Kami dari kelompok 12 izin undur diri. Hidup PY!